Alat dan bahan yang diperlukan adalah gunting atau cutter, botol plastik bekas, kerikil, serabut kelapa atau ijuk, arang, dan juga spons. Dan ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama adalah batu kerikil, arang batok kelapa, dan juga serabut kelapa dan juga ijuk, dan juga ini adalah spons. Yang pertama adalah kita saring, kita pisahkan batu dengan pasir sehingga batunya bisa dipakai untuk penyaringan juga, dan pasirnya juga bisa dipakai setelah pemasukan batu. Kita saring secukupnya. Kalau jika kita sudah cukup, sudah. Kemudian adalah membersihkannya dari kotoran-kotoran yang menempel pada pasir atau batu. Kita cuci sampai bersih sehingga air di bawahnya tidak berubah menjadi coklat lagi dan menjadi bersih. Setelah membersihkan pasir, kita membersihkan batu. Dan kita membersihkan batu sama seperti membersihkan pasir sampai tidak ada lumpurnya juga. Dan juga setelah bersih, lanjutnya dan pada saringan ini pun akan juga keluar batu-batu yang kecil. Dan langkah selanjutnya adalah memecahkan arang menjadi seukuran batu kerikil. Jika memukulnya jangan terlalu keras karena nanti arangnya bisa akan menjadi bubuk dan itu tidak akan menjadi filter. Dan juga untuk membubuk atau menghancurkan arangnya, gunakan seperti serbet atau kain supaya arangnya tidak kemana-mana dan juga tidak berantakan. Dan hasilnya seperti itu jika sudah selesai. Dan kemudian adalah bersihkan arang dari serbuk-serbuk arang yang ada di arangnya itu. Dan jika sudah bersih, air yang mengalir itu akan berubah menjadi putih dan tidak berubah menjadi hitam lagi. Setelah itu pisahkan serabut dari ijuk yang menempel. Setelah itu basahkan atau bersihkan ijuk yang sudah dipisahkan tadi, cuci sampai bersih supaya tidak ada lagi kotoran yang menempel. Setelah itu pisahkan serabut kelapa. Dan serabut kelapa ini bisa dibeli atau bisa mengambil dari kelapa yang sudah tua atau yang sudah tidak dipakai lagi. Pisahkan dan kemudian cuci serabut kelapa yang sudah tadi dipisahkan. Setelah selesai dicuci, cucinya hingga bersih. Setelah sudah bersih, kita tiriskan dari airnya. Jika masih ada kotoran menempel, bersihkan lagi dengan air yang menyala dengan kuat. Setelah itu potong spons menjadi dua, yaitu diatur menjadi yang pertama adalah spons yang di paling bawah yang dekat dengan tutup botol. Dan langkah selanjutnya adalah masukkan ijuk secukupnya di atas spons dan tekan supaya merapat. Jika masih berasa kurang, masukkan lagi ke dalam botol. Dan selanjutnya adalah masukkan arang yang sudah tadi dicuci bersih dan juga yang sudah dipecahkan menjadi batu-batu yang sudah dipecahkan menjadi berbentuk seperti kerikil-kerikil. Setelah itu ratakan juga arang.
Dan setelah memasukkan arang, masukkan serabut kelapa tadi yang sudah dicuci bersih dan tekan hingga merata. Setelah memasukkan serabut kelapa, masukkan lagi pasir yang sudah dicuci bersih dan sudah dipisahkan dengan batu yang menempel pada pasir. Setelah itu, tekan pasir agar tidak di atasnya tidak bergelombang-gelombang dan di atasnya datar. Jika sudah merasa cukup, lalu masukkan kerikil tadi yang sudah dipisahkan dengan pasir. Dan sama lakukan seperti pasir. Tuang batu di atas pasir dan kemudian ratakan. Jika sudah rata, pertama adalah coba dulu dengan air di atasnya supaya jika masih ada kotoran menempel, jadi airnya nanti keluarnya kalau kotor akan berubah jadi bersih. Ini adalah pertama kali kita bersihkan dulu supaya hasilnya tidak kotor. Stop. Saya mencobanya dengan air yang sangat kotor dan dia mulai memfilter dan hasilnya sudah agak jernih walaupun masih agak keruh. Jika masih seperti itu, lakukan berulang kali karena filternya itu mungkin saja masih bisa kotor. Dan walaupun kita lihat air alirannya sudah agak jernih, tapi hasilnya pun itu ternyata masih kurang jernih, seperti masih kayak kotor seperti itu. Dan karena masih kotor itu, lakukan berulang-ulang kali sampai hasilnya bersih. Dan itu belum bersih karena mungkin saja masih ada kotoran atau pasir yang menempel di salah satu bahan-bahan. Dan kemudian masukkan lagi air, kita coba yang tadi sudah difilter. Masukkan air secukupnya. Setelah dimasukkan, ternyata airnya sudah jernih, dan itu berarti percobaan kita sudah berhasil. Dan filter Anda bisa dipakai dengan baik dan terbukti berhasil. Dan inilah hasilnya. Walaupun masih agak sedikit kotor, Anda bisa melakukannya lagi agar tidak kotor lagi. Sekian dan terima kasih.